Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di bab 48. Dan bab ini adalah bab terakhir untuk ulangan tengah semester kita ya. Nah, sekarang ya kita langsung saja. Qala al-muallifu rahimahullahu taala babu qaulillahi taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masathu la yaqulanna hadza li. Dan jika seandainya kami berikan kepada mereka rahmat dari kami setelah kesusahan yang menimpa mereka, sungguh mereka akan berkata, ini adalah untukku, ini adalah hakku, ini adalah karena usahaku. Tamamul ayat kita baca dulu. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Dan aku tidaklah menyangka bahwa kiamat itu akan ditegakkan. Ini perkata orang kafir ya. Wala irruji'tu ila rabbi, dan seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, innali indahu lal husna, sungguh pasti aku di sisi Tuhanku itu akan memiliki kebaikan, akan diberikan kebaikan di sisi Tuhanku, kepedean ya. Fala nunabbi'anna alladzina kafaru bima 'amilu wala nudhiqannahum min 'adzabin ghalidh. Maka sungguh kami benar-benar akan mengabarkan kepada orang-orang kafir dengan apa yang mereka amalkan dahulu ya. Dan sungguh kami benar-benar akan memberikan kepada mereka azab yang sangat keras ya. Keterkaitan kita baca dulu kenapa kok bab ini dibawakan di kitab tauhid ya. Bayanu anna za'mal insani istihqaqihi ma hasala lahu minan ni'ami ba'da dharra'i munafin li kamalit tauhid ya. Bab ini akan memberikan penjelasan ya, bahwa prasangka seseorang bahwa dia itu berhak terhadap apa yang ia telah peroleh dari kenikmatan-kenikmatan setelah adanya kesulitan ya, ini menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi begini gampangnya, jika ada orang ya kepedean ya, merasa kalau dia itu memang berhak, memang pantas mendapatkan nikmat ya, karena usahanya, karena kecerdasannya, karena keahliannya dan sebagainya, dan dia berhak untuk hal itu ya, maka ketahuilah bahwa orang yang seperti ini, orang yang kepedean seperti ini sesungguhnya orang yang tidak bersyukur ya, orang yang tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dikatakan oleh Syekh Fauzan di sini, perkara tersebut menafikan ya, mengurangi ya, ketauhidannya. Nah, ya sebelum kita bahas berikutnya, ini memang penting ya, perlu kita pahami ya, bahwa di ayat ini ya, disebutkan oleh para ulama, ini juga mengandung faedah bahwasanya kita itu disuruh oleh Allah untuk bersyukur berdasarkan ayat ini. Nah, dari sisi mana? Ya, dari sisi mana? Coba kita lihat kembali. Allah kan mengatakan, jika kami timpakan kepada mereka rahmat kami setelah mereka itu kesulitan, mereka justru akan mengatakan, ini pantas untukku kok rahmat Allah ini ya memang karena usahaku demikian. Nah, maka disebutkan oleh para ulama ya, perkataan seperti itu ya, perkataan yang disampaikan oleh Allah di sini, ini adalah contoh perkataan orang-orang yang kufur nikmat, yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka penting bagi kita untuk memahami bahwasanya ya, nikmat bisa bersyukur, mensyukuri nikmat, itu termasuk pokok keimanan yang sangat besar ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala
dalam kitab beliau Madarijus Salikin, ya, bahwa ya, al-imanu nisfani, iman itu ada dua, kata beliau dua bagian. Nisfun asyukru, separuhnya adalah kesyukuran, wa nisfuhu ya, as-sabr, dan separuhnya lagi adalah kesabaran. Ya. Maka kalau orang itu bisa syukur dan bisa sabar, yaitu sempurna imannya, pahamnya. Maka oleh sebab itu pula ya, sebagian ulama ya, dengan apa berdasarkan perkataan Ibnu Qayyim tersebut ya, mensyarah banyak sekali. Ya, di antaranya lebih utama mana? Orang yang kaya bersyukur dan orang yang apa miskin tapi sabar. Ini utama yang mana begitu? Ada sebagian yang mengatakan utama orang kaya yang bersyukur, ada yang mengatakan orang yang miskin yang bersabar. Ya. Nah, namun memang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan pendapat beliau bahwa mau kaya mau miskin ya, ini baik semua, asal bisa bersyukur, asal bisa bersabar. Akan tetapi yang paling utama di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Beliau berdalil dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka orang yang kaya dan bisa bersyukur ini sangat bagus. Dan jika dia memang lebih bertakwa, ya dia lebih baik daripada miskin yang bersabar. Tapi sebaliknya pula, pendapat Syekhul Islam ya, kalau dia miskin bersabar dan dia lebih bertakwa dengan hal itu, maka itu lebih baik baginya. Ya, maka tentunya terkadang ini yang menjadi ujian kita di dunia ya. Kita mau yang mana nanti ya. Nah, kemudian di antara bentuk ya, mensyukuri nikmat ini kita harus tahu ya, kita harus bisa bersyukur dengan hati kita ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim pula ya dalam Madarijus Salikin ya, cara mensyukuri nikmat itu dengan 3 perkara ya, yaitu dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota badannya. Dengan hatinya dia meyakini bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia yang kedua, setelah meyakini itu nikmat dari Allah, yang kedua yang sangat penting ya, dia menyadari ya, bahwasanya dia itu mendapatkan nikmat semata-mata karena memang karunia Allah ya, bukan kepedean aku yang berhak begitu. Nah, itu cara bersyukur dengan hati. Lalu dengan lisan itu dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ini nikmat dan sebagainya ya. Lalu yang berikutnya, yang kedua ya, dia mengatakan ya, tahadduts bin nikmat ya, fa amma bi nikmati rabbika fahadits ya. Adapun dengan kenikmatan-kenikmatan Tuhanmu maka kabarkanlah. Maka di situ ya para ulama menyebutkan kalau mau ngabarkan nikmat ini ada tata cara nih. Ya, tidak boleh sembarangan seenaknya kita posting ini, posting itu. Tapi kalau kita mau bersyukur dengan lisan kita terkait mendapatkan nikmat ini, kita sampaikan kepada orang yang memang itu baik dan tidak memiliki hasad. Begitu disebutkan oleh sebagian ulama demikian. Sehingga benar-benar kita akhirnya mendapatkan minimalnya doa kebaikan darinya. Ya, semoga Allah memberkahi kamu dan sebagainya begitu. Tapi kalau disampaikan pada orang yang kira-kira hasad ya dan sebagainya ya tentunya lain ceritanya. Ya, nah, jadi secara umum memang diperintahkan untuk demikian. Ya. Kemudian yang ketiga ya, yaitu terkait dengan syukur dengan lisan, yaitu ini yang terkait dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Jangan sampai kita dengan lisan kita lancang kepada Allah, kemudian mengingkari kenikmatan itu datang dari Allah. Ya. Caranya bagaimana? Caranya ya ini, ngomong kepedean ini. Ya. La yaqulunna hadzali. Ini nikmat ini ya memang pantas buatku. Nah, aku memang orangnya rajin usaha kok pantas aku dapat nikmat. Jadi ucapan seperti ini ucapan yang mengandung kekufuran, nanti akan kita bahas di situ. Lalu yang ketiga terkait dengan tata cara mensyukuri nikmat itu adalah dengan anggota badan, yaitu dia pakai nikmat tersebut ya untuk ketaatan kepada Allah dan jangan sampai nikmat itu dia pakai untuk kemaksiatan ya. Dan penting juga untuk disadari ya, bahwa seorang itu akan bisa syukur nikmat. Kata Ibnu Qayyim pula ya dalam kitab beliau tersebut, seorang itu akan bisa syukur nikmat kalau dia mengetahui 2 perkara. Yang pertama, dia tahu
bahwa dia itu dapat nikmat. Nah, jadi saya katakan tadi menukil Ibnu Qayyim ya, seorang itu bisa bersyukur ketika dia bisa melakukan dua perkara. Yang pertama, dia itu tahu kalau dia itu dapat nikmat. Ya. Dia sadar dulu kalau dia itu dapat nikmat. Ya, terkadang ini yang kita gagal paham dan gagal lulus. Ya, seorang pemuda ya diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat badan yang kuat, mata yang sehat, pendengaran yang kuat, hafalan yang masih bagus ya, dan tanggung jawab urusan masalah duniawinya masih belum banyak, nggak ngurusin anak, nggak ngurusin istri, nggak ngurusin suami atau sebagainya ya. Tetapi ya, kadang dia terlena dari dia itu banyak kokain nikmat begitu ya, dia dikasih semuanya itu ya. Pemuda yang tidak beriman ya dia pakai untuk hura-hura, untuk macam-macam lah. Matanya dia pakai untuk ngegame, kalau ngegame 5 jam betah, kalau baca Quran 1 menit ngantuk, ngapalin matan aduh kuat, atau yang semisalnya. Maka seperti ini tidak boleh. Bahkan ya kita itu diberi nikmat Allah berupa napas ini loh ya, yang kita hirup dengan bebas ya. Betapa banyak ya disebutkan oleh para ulama, orang itu sadar kalau dia dapat nikmat ketika kenikmatan itu pergi ya. Coba ketika ada orang masuk rumah sakit diinfus, dia baru sadar, oh iya ya namanya oksigen itu mahal ya. Dia mau ya sakit apa kemudian hanya butuh obat 1 suntikan aja 500.000 ya, dia akan sadar, Masya Allah ternyata nikmat sehat itu sangat mahal. Nah, terkadang itu dia. Maka kata Nabi SAW, nikmatani kabirotani maghbunun fihima kathirun minanas. Ada 2 nikmat besar yang manusia itu banyak tertipu. Yang pertama as-sihhatu, yang kedua al-farah. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu luang ya. Masa muda ini juga banyak orang yang lalai ya. Maka itu sadar dia itu kalau dapat nikmat ya. Sama kayak orang dapat nikmat keamanan, dia kalau nggak sadar aman itu nikmat ya dia ngaco dia. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian ya, yang berikutnya, yang kedua, kalau kita itu mau bersyukur, seorang tidak bisa bersyukur. Yang pertama tadi kan kecuali dia harus yang pertama sadar itu nikmat, yang kedua sadar siapa yang memberi nikmat ya. Nah, itu dia yang banyak orang lalai juga. Kita itu kalau dikasih duit, dikasih rezeki yang ngasih Allah ya. Tiap hari dikasih napas, dikasih udara yang sehat, dikasih badan yang fit ya, tapi nggak sadar ya, nggak sadar kalau dia itu yang ngasih adalah Allah ya. Makanya dia lalai saja dengan nikmat-nikmatnya itu ya. Bahkan kadang kita itu kalau kita rasa itu kadang bukan nikmat kecuali yang besar-besar kadang ya, baru bisa beli mobil gitu, nah ini baru nikmat ini. Tapi tiap hari dia bisa makan, bisa minum enak, bisa napas, dia nggak nilai itu pemberian Allah yang sangat besar. Maka marilah ya kita sadari semua itu milik Allah. Kalau ada nikmat, kalau ada apapun dari kebaikan yang kita dapatkan ya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengatakan ya, wa ma bikum min nikmatin faminallah ya. Semua yang ada ya, kenikmatan, kebaikan yang ada yang kalian dapati itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita kembali ke ayat ini ya. Di mana ya Allah Subhanahu wa taala ya, menggambarkan ini ya kekufuran orang terhadap nikmat Allah ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walain ya, lain hina la muqassam, kata Syekh Fauzan, lamnya adalah lam sumpah, walain adaknahu ay atainahu, dan sungguh ketika kami datangkan kepada mereka rahmatan ghina wa sihah ya, ke lapangan harta, ke kesehatan ya, mimba di dharra syiddatan wa bala, setelah adanya kesulitan dan musibah ya, mereka justru mengatakan ya itu la yaqulanna hadzali, mereka sungguh akan berkata ini karena untukku, ini pantas untukku dan sebagainya. Nanti akan saya bacakan bawahnya itu ya. Ya, kemudian ya, mereka justru mengingkari ya. Mereka mengatakan wa ma'adunu sa'ata qaimatan, kami juga tidak menyangka kiamat itu akan tegak, aitakum akan ditegakkan ya. Bahkan dengan sombongnya dan pedenya lagi mengatakan walain ruji'tu ila rabbi ay walain qamati sa'atu ala sabilil iftirad wa raja'tu ila rabbi,
jika pun seandainya kiamat itu ada dan kami kembali kepada Tuhanku, ya, maka mereka dengan sangat sombongnya mengatakan, ya, ya, inna li indahu lal husna, sungguh kami itu akan dapat kebaikan, ayakunu li indallahi fil akhiratil halatul husna minal karamati, ya, wa dzalika li'tiqadihi anna ma asabahu min ni'amid dunya fa huwa listihqaqihi iyahu wa laysa lillahi fihi fadlun. Masya Allah, orang sombong ya. Yaitu kelak jika jika memang kiamat ditegakkan, ya, kami dibangkitkan di sisi Allah di akhirat nanti, maka keadaan kami juga akan baik-baik saja dan mulia gitu. Ya. Kenapa? Karena mereka yakin kalau apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan di dunia ini, maka itu karena mereka berhak. Ya, itu atas usaha mereka, karena mereka berhak atas hal itu, dan itu bukan dari karunia dari Allah. Masya Allah. Maka Allah jawab, ya, walanunabbi'anna alladzina kafaru falanukhbirannahum, kami akan kabarkan kepada mereka orang-orang kafir itu, bima amilu bihaqiqati amalihim, dengan hakikat amalan mereka, aksa ma'taqaduhu min husni munqalibihim, yang mana besok di akhirat mereka akan dikabari, sesungguhnya kalian itu, ya, mendapatkan kenikmatan karena Allah, bukan karena usaha kalian, dan kami akan singkap semua, ya, yang mereka dapatkan, dan kami akan berikan mereka kebalikan dari apa yang mereka sangka itu, ya. Dan sungguh di akhirnya Allah mengancam, ya, kami walanudhiqannahum min adzabin ghalid, kami akan timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih, ya. Nah, berkata Mujahid, ya, tentang ayat ini, hadza bi amali wa ana mahkukun bih, ya, kalimat, ya, layakulanna hadzali, ini loh, ya, ketika mereka mendapatkan nikmat, justru mereka mengatakan ini, ya, pantas untukku ini. Ini kata Imam Mujahid, artinya hadza bi amali, ini adalah karena hasil perbuatanku dan aku memang berhak untuk itu. Jadi dia lalai pada Allahnya. Lalu berkata Ibnu Abbas, yuridu min indi, ya, itu memang pantas Allah itu memberikan kepadaku seperti itu, ya, memang pantas karena aku yang pantas dapat nikmat, begitu, ya. Dan juga Allah mengatakan, wa qala innama utituhu ala ilmin indi, ini perkataan Qarun, ya, ketika dia dapat harta yang sedemikian yang kita baca dalam Al-Qur'an, ya, yang sangat banyak beberapa kali, ya, menyebutkan tentang kisahnya Qarun yang kuncinya saja dipikul 70 orang, ya. Nah, kuncinya 70 berarti hartanya sepiro tuh kan. Nah, dipikul 70 orang masih keberatan, ya. Nah, maka ketika dapat seperti itu, Qarun malah mengatakan ini, qala inna ma utitu ala ilmin indi, aku diberi, ya, hartaku ini semua ini karena memang ilmuku aku pinter untuk bisa dapat harta itu, ya. Qala Qatadah, Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi mengatakan, ala ilmin minni biwujuhil makasib, karena aku itu, ya, memiliki ilmu untuk bagaimana tata cara untuk mendapatkan harta. Ini perkataan Qarun, ya. Kata Imam Mujahid, ala ilmin indi itu artinya karena ilmu yang aku miliki tentang tata cara untuk mendapatkan harta, ya, kepintaranku mendapatkan harta. Juga berkata para ulama ahli tafsir yang lain, wala akharun ala ilmin minallahi anilahu ahlun, ya, atas ilmu dari Allah yang memang aku berhak untuk itu. Jadi Allah tuh tahu kalau aku berhak akan hal itu. Wa hadza makna qauli Mujahid utituhu ala syarafin. Dan inilah makna pula dari kalimat Imam Mujahid, ya, aku diberi itu karena kemuliaanku. Masya Allah, ya. Jadi ini semua adalah bentuk-bentuk kekufuran, ya. Kekufuran seorang ketika mendapatkan nikmat justru, ya, menyandarkan kepada dirinya sendiri, lalai terhadap Allah Ta'ala. Nah, makna global yang kita bisa ambil dari ayat ini, yukhbiru ta'ala annal insana fi halid durri yadra'u ilallah. Allah mengabarkan bahwa manusia itu, jika mereka sedang kesusahan, mereka berusaha untuk, ya, mengakui untuk merendah di hadapan Allah, ya. Yunibu ilaihi wa yad'uhu, ya, kembali kepada Allah dan minta kepada Allah jalan keluar.
wa annahu fi halil yusri wa sa'ati yataghayyaru haluhu. Akan tetapi manusia kalau sudah dapat kemudahan, dapat keluasan, lalai, ya, berubah keadaannya. Fayunkiru nikmatallahi alaihi, maka dia akan mengingkari nikmat Allah atasnya, wa yuridu an syukriha, dan dia berpaling, tidak mau untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Li za'mihi annahu innama hasalat lahu hadhihi nikmatu bikaddihi wa kasbihi wa haulihi wa quwwatihi. Ya, Masya Allah, karena ya mereka kira mereka dapat nikmat itu ya karena kesungguhannya, karena usahanya, karena daya dan upayanya semata, lalai terhadap Allahnya. Wa 'adhamu min dzalika, dan yang lebih besar, lebih parah dari hal tersebut, ya, annahu ya yunfi qiyamas saati wa zawalad dunya, bahwa orang-orang yang sudah kufur seperti itu, mengkufuri nikmat Allah, mereka mengkufuri juga kiamat. Mereka menolak adanya kiamat, mereka enggak percaya adanya kiamat dan lenyapnya dunia. Wa yaqulu in quddira qiyamus sa'a fa satas tamiru li hadhil halatul husna, halatul hasanah, ya. Dan seandainya ditakdirkan adanya tegaknya kiamat itu, maka tentu mereka dengan sangat pedenya mengatakan kenikmatan yang aku dapatkan ini akan langgeng terus, ya. Li'annani astahiquha, karena aku berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut, ya. Masya Allah, ini perkataan orang-orang kafir, ya, orang-orang yang kufur terhadap Allah dan kufur terhadap hari akhir, ya. Mengerikan sekali, ya. Thumma yaqibu subhanahu ala dhalika bi annahu la budda an yuqifa hadha wa amthalahu minal kafirina ala haqiqati amalihim asyani'ati wa yujazihim 'alaiha bi asyaddil 'uqubah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengiringi perkataan mereka itu, ya, dengan ya menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya akan menegakkan, akan membangkitkan orang-orang yang seperti ini, ya, dan orang-orang yang semisalnya dari kalangan orang-orang kafir, ya. Allah benar-benar akan membangkitkan mereka dan menampakkan kepada mereka amalan-amalan jelek mereka, serta Allah akan membalas mereka ya dengan ya seberat-berat, ya, sejelek-jelek, ya, sedahsyat-dahsyatnya azab yang sangat mengerikan, ya. Dan memang kalau kita lihat di kenyataan dunia saat ini, ya, ada saja orang yang kufur nikmat itu banyak sekali, ya. Maka kita banyak dapati orang-orang kafir itu, ya, bahkan ada yang sampai masuk kuburan pun hartanya pengen digowo. Kenapa? Jari ini kok neng kono digowo yoan. Itu diantara keyakinan batil mereka, dan itu ada di sekitaran kita, ya. Nah, ini ya menjadi pelajaran bagi kita, ya, kita ini mendapatkan Al-Quran, mendapatkan petunjuk dari Nabi, ya, untuk kita amalkan, untuk kita jauhi perkara-perkara yang jelek seperti itu. Dan ini kita sedang mempelajarinya. Orang-orang yang kufur nikmat, kufur terhadap hari akhir, ternyata itu sambung menyambung, dan kelak nanti lihat saja, ya, balasan bagi mereka. Allah telah peringatkan di dunia ini. Tapi faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini, yang pertama, wujubu syukri nikmatillahi wal i'tirafi bi annaha minhu wahdah. Wajibnya syukur nikmat kepada Allah, ya, dan mengakui bahwa nikmat-nikmat tersebut dari Allah semata. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, orang itu tidak akan bisa bersyukur kecuali dia tahu kalau itu nikmat, ya. Maka kalau dia tahu itu nikmat, yang kedua dia benar-benar mengakui kalau kenikmatan itu yang memberikan hanyalah Allah, baru dia akan bisa bersyukur, ya. Lalu yang kedua, tahrimul ujub, ya, ujubi wal ightirari bil hauli wal quwwah. Haramnya ujub, rasa sombong, rasa pede, ya, dan tertipu dengan daya dan upaya kita. Jadi kita berbuat lalu berhasil, wah, lalai terhadap Allah. Ini, ya, sama sekali, ya, bukan akhlaknya orang Islam seperti itu, ya. Kalau kita berbuat, kita beramal apapun, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, ya. Kita boleh mengerjakan sebab, akibatnya itu Allah yang tentukan. Betapa banyak orang yang modalnya besar, lulusan luar negeri, pinter, jarene, ya, sekolah pinter dalam sekolah perdagangan,
tapi ternyata dagang lepek sebulan bangkrut. Tapi ada orang yang dagang sebisanya, ya nggak, dagang cuman di pinggiran jalan mungkin kaki lima. Wah, tetapi ternyata karena dia bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala masakannya itu kebetulan kayak hotel bintang 5 masakannya ya. Makanya ya harganya kaki lima, rasanya bintang 5. Akhirnya dia yang nggak modal banyak laris dia. Tadi restorannya orang yang modalnya banyak, tempatnya strategis, lulusan luar negeri, ekonomi, ternyata raiso payu. Nah iki sing modelnya seperti itu malah payu. Ya, Masya Allah, itu semua dari Allah. Makanya nggak boleh kita bangga dengan diri kita, itu menyebabkan kita ujub tadi. Lalu yang ketiga, wujubul imani bi qiyamis sa'ah, wajibnya beriman dengan tegaknya hari kiamat. Lalu yang keempat, wujubul khaufi min adzabillahi fil akhirah, wajibnya takut dari adab Allah di akhirat kelak. Ya, lalu yang terakhir, wa'idu man kafara bi nikmatillah, ancaman bagi orang-orang yang kufur, ya, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu ya. Yang terakhir, yang panjang ini sebenarnya di sini ada 2 dalil ya. Tapi yang satu itu panjang sekali. Nanti insya Allah akan kita bahas setelah UTS ya. Silahkan dihafalkan ya. UTS-nya sampai sini. Ya, materi lisan maupun tulisnya sampai sini. Nam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.